Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 10. Pria tua tak tahu diri. Beraninya dia memandangi wanitaku. Apa kau ingin kumasukkan ke dalam karung mayat dengan keadaan tubuh terpisah? Batin Leo menggeram kesal dalam hatinya. Pria itu bahkan bisa merasakan tubuh Nadia yang sedikit gemetar. Perkenalkanlah bidadarimu pada ini kawanku. Barangkali suatu saat nasibku bisa sebagus dirimu, pinta Robert, dengan akting sengsaranya. Ia memasang wajah memelas, hingga membuat orang di sekitarnya itu ingin muntah serempak. Dia calon istriku, pemegang saham terbesar di perusahaan Rajasa, sahut Leo. Bagaimana dengan rencana kerja sama perusahaan kita? Apakah perusahaanku tak memiliki kesempatan? Tanya Robert, yang membuat Leo menaikkan sebelah sudut bibirnya. Anda itu ternyata bukan hanya beruntung dalam pangsa pasar internasional, tetapi juga beruntung dapat menarik hati wanita cantik seperti Nona Nadia, puji Robert dengan nada satir. Pria tua ini rupanya sudah bosan hidup, batin Leo geram setengah mati. Sepertinya calon istriku haus. Izinkan kami undur diri sejenak, pamit Leo. Sebelum otaknya benar-benar meledak karena kesal. Hai pengusaha baru, sapa Dikta. Ia mengetahui jika Nadia sudah terpisah dengan Leo, karena pria ini berani mendekat dan menyapa. Tanpa Dikta ketahui, jika Black berada tak jauh dari tempat mereka berdua berada. Pria yang merupakan asisten sekaligus ajudan Leo itu, takkan berada jauh ketika banyak serigala berkeliaran di tempat ini. Tatapan mata elang Dikta yang tajam, berkilat penuh gelora. Bibir tipisnya melengkung membentuk sabit. Ketika iris pekatnya berpapasan dengan cahaya redup, dari sepasang mata bulat di hadapannya. Kau mau meledekku? Apa karena kau kesal? Karena aku telah membuat keberadaanku tak berarti di perusahaan itu. Sarkas Nadia. Apa kau sedang kedatangan si bulan? Kenapa sensi sekali? Decak Dikta. Pergilah. Aku sedang tidak butuh teman bicara, apalagi yang seperti dirimu. Usir Nadia sekali lagi. Langkah kakinya mundur, untuk sengaja menjauh dari pria yang berasal dari masa lalunya yang kelam dan menyakitkan itu. Nat, aku hanya ingin berteman denganmu. Maafkan aku, ucap Dikta pelan seraya menghampiri Nadia. Tuan, bolehkah saya maju? Nona diganggu oleh mantan suaminya, lapor Black pada Leo yang kebetulan tengah dijamu minum oleh para relasinya. Jangan lakukan apapun. Titah Leo, keduanya berkomunikasi lewat chat. Tuan-tuan, mohon maaf saya harus undur pamit. Semoga kita memiliki lain waktu untuk bertukar pikiran seperti ini lagi, ucap Leo ramah namun penuh wibawa. Baik, Tuan Leonardo. Sukses selalu dan ingat untuk berbagi proyek dengan kami, kata salah satu pengusaha kawakan yang pada akhirnya disambut tawa oleh yang lain. Leo hanya tersenyum elegan. Sementara itu, Nadia tengah berkali-kali menepis tangan Dikta yang ingin menyentuhnya. Pergilah. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Bahkan hatiku belum sepenuhnya menerima kenyataan, bahwa kaulah penyebab kepergian bayiku. Pekik Nadia. Kau jangan sembarangan bicara. Bayi itu tiada karena ulahmu sendiri. Ini tidak ada sangkut pautnya denganku. Tampik Dikta dengan nada suara tinggi. Kau memang pria yang tak punya hati. Kau tak pantas menjadi seorang ayah. Karena itulah Tuhan mengambil kembali titipannya dari rahimku. Hardik Nadia lagi tak mau kalah dengan tuduhan yang dilemparkan oleh mantan suaminya itu. Hatinya sangat sakit, dan luka yang hampir mengering itu kembali koyak karena ucapan demi ucapan Dikta. Kurang ajar. Kau terus saja menyalahkanku. Teriak Dikta seraya mencengkeram pergelangan tangan Nadia. Tetapi, tiba-tiba dari arah belakang tubuh pria itu. Bug! Bruk! Dikta tersungkur keras, karena sebuah tendangan yang diarahkan oleh Leo secara cepat dan bertenaga. Nadia membekap mulutnya melihat mantan suami laknatnya itu mencium bumi. Nadia, kau ikut aku. Titah Leo seraya menarik tangan wanita yang masih terperangah kaget. Pria ini terkadang sikapnya membuatku ingin memukulnya dengan palu gada. Tapi, kalau sudah tiba-tiba manis dan heroik seperti ini,
Aku malah ingin menjadikannya guling hidup. Nadia memukul sendiri kepalanya karena telah berpikiran. Leo melirik sekilas pada wanita yang digandengnya itu. Kepalanya menggelang pelan dan senyum tipis terbit dari sudut bibirnya. Kau membawaku kemana, Tuan? Tanya Nadia yang heran, karena arah yang mereka lalui bukan menuju Menshahen. Hanya ke tempat di mana kita bisa melepas semua masalah, Leo berkata tanpa menoleh sama sekali. Kedua matanya tetap menatap fokus pada laptop yang duduk di pangkuannya. Nadia sekali lagi hanya bisa menghela napas saja. Mereka kini telah sampai di suatu tempat, sekalian hari sudah menunjukkan waktu lewat dari tengah malam. Ini. Nadia terkejut, dia sudah lama ingin sekali mengunjungi tempat ini. Tetapi, tentu saja pada waktu siang hari. Spontan, wanita itu melepas sepatunya. Merasakan hamparan benda kecil halus dan hangat yang diinjak oleh jemari kakinya. Leo pun melakukan hal yang sama, dia bahkan menggulung celana panjang dan juga lengan kemejanya. Mereka berdua meninggalkan sepatu di dalam mobil dan mulai berjalan kaki. Deburan ombak sayup-sayup tertangkap panca indera. Semakin melangkah maju, jari-jari kaki mereka semakin membenam di hamparan pasir yang lunak yang basah itu. Leo membiarkan lampu depan kendaraannya menyorot untuk menerangi lokasi sekitar pantai tersebut. Angin berkecepatan sedang, menyibak rambut coklat sepunggung milik Nadia yang sengaja digerai wanita itu. Leo tiba-tiba menggamit tangan ramping Nadia, dan menuntun wanita itu untuk menyusuri pinggir pantai yang sepi. Kita naik ke sana. Aku akan mengajakmu untuk berteriak dari atas batu karang besar itu, ajak Leo. Ah? Kau tahu saja kalau aku memang sangat ingin berteriak dengan kencang, jawab Nadia senang. Keduanya cukup bersusah payah, ketika naik ke atas dikarenakan keadaan yang gelap. Letak mobil Leo cukup jauh, sehingga cahaya dari lampu sen dari kendaraan tersebut tidak menyentuh area baru karang. Berteriaklah yang kencang, lepaskan semua beban dalam hatimu, titah Leo lagi. Nadia pun mulai memposisikan dirinya untuk berteriak sekencang-kencangnya. Aku benci kau. Dikta. Kau. Jahat. Setelahnya Nadia menangis dengan kencang. Leo membiarkan wanita itu melampiaskan semua perasaan negatif yang menumpuk di dalam dadanya saat ini. Kuharap, malam ini kau telah mengeluarkan semua perasaan tak berguna itu. Dan mulai harimu untuk menyusun rencana pembalasan dendam kita, ucap Leo. Kita balik yuk. Udah kelamaan di sini, ajak Nadia. Balik kemana? Tanya Leo dengan berbisik di belakang tubuh Nadia. Bahkan, pria itu dengan santai meletakkan dagunya di bahu Nadia. Akhirnya Nadia terkesiap kaget, lantaran Leo saat ini telah berani untuk memeluk wanita itu dari belakang. Apa yang Tuan lakukan? Lepaskan aku, ucap Nadia yang merasa kesulitan berbicara. Kita harus balik ke Menshahen. Memangnya mau kemana lagi? Tukas Nadia, wanita itu tak bisa menoleh, karena Leo telah menempelkan bibirnya di leher putih yang jenjang itu. Hentikan. Apa yang Anda lakukan? Protes Nadia dengan nada suara yang tidak cukup kencang karena kalah pada deburan ombak. Tunggulah beberapa saat lagi kau akan melihat keindahan dari tempat ini, bujuk Leo yang pada saat ini telah terbuai dengan kebersamaan keduanya. Jangan terlalu keras pada dirimu, biarkanlah begini sebentar lagi, pinta Leo semakin mengeratkan pelukannya. Pria itu paham, jika pada saat ini Nadia membutuhkan perhatian dan juga dukungan. Entah sejak kapan Leo menjadi begitu peduli terhadap perasaan wanita ini. Matanya terpejam, menikmati aroma harum dari rambut coklat panjang itu. Wangi yang tanpa disadarinya telah menjadi candu. Terima kasih karena Anda selalu ada untuk saya. Setelah berteriak tadi, dada ini seakan lega sekali, ucap Nadia, yang bahkan ia juga terkekeh kecil. Kedua tangannya tanpa sadar ikut memeluk tangan besar Leo yang melingkar di perut serta dadanya. Ombak yang sesekali menghantam batu karang besar, yang tengah mereka pijak itu. Seakan melantunkan nada harmoni yang berasal dari alam. Hingga keduanya nampak terhipnotis, dan melakukan apapun yang sesuai dengan perasaan mereka masing-masing. Sungguh berpadu kontras dengan suasana hati keduanya. Leo. Panggil Nadia takut-takut. Sahut pria itu pelan. Apakah aku bisa? Biarkan Blue yang mengurusnya.
Leo seenaknya memotong kalimat yang hendak meluncur dari bibir Nadia. Tapi, aku merasa seperti, kau hanya bertugas membalaskan dendamu pada Dikta. Urusan perusahaan biar menjadi urusan Blue, sambar Leo lagi, tak membiarkan Nadia membulatkan kalimatnya. Nadia hanya bisa menghela napasnya panjang. Jangan risaukan apa yang tidak pantas kau pikirkan. Aku sengaja menjadikanmu sebagai pemegang saham, hanya agar kau memiliki kekuasaan yang berada di atas mantan suami tak berguna itu. Penjahat kelamin yang sebentar lagi mati karena terkena penyakit HIV, umpat Leo. Kau? Ah iya, orang sepertimu tentu saja mengetahui tentang musuh, bukanlah menjadi hal yang susah. Dia harus merasakan kepahitan yang juga kurasakan, terkena HIV itu terlalu ringan untuknya, ucap Nadia. Leo terkekeh di samping telinga Nadia. Aku suka semangat dan dendam yang membara di dalam hatiku, karena kau akan membutuhkannya suatu saat nanti. Jadi, jangan pusingkan perusahaan, biarlah Blue yang bekerja keras sungguhan untukmu, jelas Leo, membuat Nadia berbalik seketika. Jadi aku ini sebenarnya tidak terlalu berguna ya? Tanya Nadia dengan suara pelan dengan bahu yang rendah. Leo pun seketika menaikkan satu alisnya, bingung. Ya, otak sebiji jagungku mana pantas bila menjadi presiden direktur sungguhan. Aku ini benar-benar belum pantas. Nadia menghela napas, lalu membuang wajahnya ke samping. Ia menyembunyikan kedua manik matanya yang berkaca-kaca. Leo langsung meraih tubuh itu, lalu menariknya. Hingga wajah Nadia tenggelam di dada bidang yang enak dipeluk itu. Hentikan pemikiranmu yang seenaknya itu. Bukan tidak pantas, aku tidak ingin kau lelah dan berpikir keras. Cukup pikirkan bagaimana cara menghancurkan manusia laknat itu hingga dasar, ucap Leo lagi sambil mengelus kepala hingga punggung Nadia. Wanita itu merenggangkan pelukannya dan mendongak. Jadi, kau sedang mengkhawatirkan aku? Tanya Nadia sambil menatap dalam iris pekat yang berwarna kebiruan itu. Tentu saja, kau ini tidak peka sekali. Leo tiba-tiba mengulurkan tangannya ke wajah Nadia. Keduanya saling menatap, terutama Leo. Pria itu memandang dalam sosok di hadapannya, mulai dari mata indah Nadia hingga turun ke bagian yang paling menarik baginya. Leo menyibak anak rambut yang terurai menutupi wajah cantik natural di hadapannya ini. Kemudian menyelipkannya ke belakang telinga. Jemarinya yang besar terus menyusuri wajah mulus Nadia, hingga ibu jari pria itu mendarat di bibir kenyal nan seksi milik wanita itu. Sepasang mata gelapnya kini telah berkabut, keinginannya terdalam selama beberapa hari ini telah memenuhi dadanya. Perlahan tapi pasti, wajah rupawan Leo semakin mendekat dan mengikis jarak di antara keduanya. Nadia sempat terkejut, ketika pria itu menempelkan bibirnya untuk mengecupnya. Nadia bingung apa tindakan yang harus ia lakukan saat ini, menerima atau menolak? Karena nampaknya isi kepala dengan isi hatinya bertolak belakang alias saling menikung. Meskipun ini bukanlah ciuman pertama bagi keduanya, terutama Nadia. Tetap saja, hatinya berdesir hebat, ketika bibir sensual Leo menempel dan meninggalkan sengatan listrik pada seluruh sendinya. Nadia memejamkan matanya, karena aksi Leo telah sukses membiusnya. Pria itu entah kesurupan setan apa hingga kelakuannya sangat manis malam ini. Pikirannya kosong, yang ia tahu hatinya menghangat dan ia merasa hasratnya menguar seiring belitan dari sesapan keduanya. Leo semakin mengeratkan rangkulannya, bahkan ia menekuk-tengkuk wanita demi memperdalam ciuman mereka. Alunan merdunan lembut sukses meluncur dari bibir Nadia, ketika aksi hangat dan basah itu membuai dirinya. Refleks, kedua tangan rampingnya justru melingkar di leher kekar Leo. Memeluk erat di sana, seakan tak ingin momen ini dipisahkan oleh apapun juga. Keduanya berciuman disaksikan oleh Sunrise yang masih malu-malu menampakkan bias sinarnya. Nadia tersadar akan apa yang terjadi dan mereka berdua lakukan malam ini. Ketika seberkas cahaya matahari terbit, mulai menerangi ria air laut yang tiba-tiba tak seheboh semalam. Wanita itu segera melepas tautan itu, yang jika diteruskan akan membuat keduanya tenggelam dalam lupa. Aku mau pulang. Aku mengantuk, ucap Nadia. Mengalihkan satu kejadian yang membuat ia merasa kikuk campur bersalah. Baiklah, kita pulang sekarang saja. Leo mengusap bibir Nadia yang basah karena perbuatannya. Wanita itu sontak menunduk malu, karena ia mulai terbawa akan kedekatan keduanya.
Ditambah, momentum dan situasinya sangatlah mendukung saat ini. Nadia menuruni batu karang besar itu dengan dibantu oleh Leo. Ternyata lebih mudah naik ketimbang turun. Karena untuk sampai di bawah Leo harus memegang pinggangnya, agar Nadia dapat melompat. Nadia memeki karena Leo yang jahil, sedikit memutarnya sebentar. Lalu pria itu memeluk kembali tubuhnya dan melabuhkan kecupan di ujung kepalanya. Dia kenapa sih? Kenapa tiba-tiba memperlakukanku dengan sangat manis sekali hari ini? Leo mengabaikan tatapan Nadia yang menelisik itu. Tetap menggandeng tangan wanita itu kembali menyusuri pantai, menuju lokasi di mana mobil mereka diparkir secara sembarang. Tuan, apa sebelumnya kepalamu sempat terbentur? Tanya Nadia heran. Leo dan Nadia telah sampai di samping mobil mewah, yang membawa mereka ke pantai yang indah ini. Leo baru saja hendak membuka pintu mobil, tiba-tiba muncul seseorang melayangkan pukulan ke arahnya. Nadia memeki kaget, lantaran serangan tiba-tiba yang mengenai rahang Leo hingga pria itu terhuyung ke samping. Berdebah kalian. Leo mengusap rahangnya, seraya menatap tajam pria bertopeng yang menyerangnya dengan pakaian serba hitam itu. Pria bertopeng tersebut kembali mengarahkan serangannya pada Leo, tanpa mengindahkan sorot mata elang pria tersebut. Nadia yang melihat adegan penyerangan itu merasa was-was. Nadia masih belum terbiasa melihat kekerasan secara langsung di depan matanya. Akan tetapi, kedua matanya berkeliling mencari benda yang sekiranya dapat membantunya menyelamatkan Leo. Bersambung.